Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang enaknya makan rendang nih. Cakep. Jangan lupa pesan teri dan es kelapa. Terus? Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Putri dan juga Ana. Semangat sekali Putri hari Semangat ini. dong. Selamat datang Kan di Apa abis Kabar makan Indonesia rendang Siang. tadi. Jadi semangatnya pol gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ada informasi apa nih untuk pemirsa hari ini? Kita akan hadirkan tentunya beragam informasi ya. Ada informasi apa? Yang paling menarik adalah masih terus ya dibahas soal kasus pendaki asal Brasil yang kemarin tewas di Gunung Rinjani, yang pastinya publik juga bertanya-tanya, ini kok nggak ada guide, kok berangkat sendiri. Nah itu yang saat ini tengah diselidiki oleh kepolisian, karena polisi sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk salah satunya adalah guide dari turis tersebut. Nanti kita hadirkan juga ya, Kita hadirkan di Apa selengkapnya Kabar informasi. Indonesia. Tapi kita juga punya informasi pembuka ya, Nah ada apa? Ada informasi mengenai sebuah jembatan yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat yang berusia hampir 40 tahun ini ambruk akibat tak kuat menahan beban berat saat dilalui oleh 4 unit mobil dump truck yang mengangkut batu bara. Ya, untuk sementara arus lalu lintas dialihkan ke jembatan duplikatnya yang sedang dalam perbaikan. Inilah kondisi jembatan air Lawar B yang berada di Desa Muara Lawai yang mengalami ambruk saat dilintasi mobil dengan tonnase besar pengangkut batu bara. Jembatan yang berusia hampir 40 tahun ini ambruk pada Minggu 29 Juni. Ambruknya jembatan diduga akibat tak kuat menahan beban berat 4 unit mobil truk pengangkut batu bara, di mana 3 unit mobil diantaranya berisi muatan penuh batu bara dari arah Lahat menuju Muara Enim, serta 1 unit truk kosong dari arah Muara Enim menuju Lahat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 orang awak dump truck dikabarkan mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Sementara untuk arus lalu lintas menjadi tersendat karena harus dialihkan menggunakan jembatan air Lawai A, yang tepat berada di samping jembatan ambruk yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Jembatan air Lawai A terpaksa dibuka karena jalur ini merupakan jalur lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Muara Enim di bagian selatan Sumatera dan Kabupaten Lahat di bagian utara Sumatera. Kondisi saat ini di Desa Muara Lawai karena kejadian jembatan roboh, ambruk, untuk sementara kendaraan kecil sudah bisa lewat tapi bergantian. Untuk kendaraan truk, yang terutama truk yang bermuatan besar dan berat, dilarang dulu melintas. Karena kondisi jembatan ini juga kita tahu baru selesai perbaikan. Para pengendara yang melintasi dihimbau untuk waspada saat melintasi di jembatan ini karena diberlakukan sistem buka tutup jalur. Sementara untuk kendaraan bertonase besar atau sejenis dump truck belum diperbolehkan untuk melintasi di jembatan tersebut. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 48 tahun menjadi seorang spesialis maling handphone dengan modus meminta sumbangan untuk panti asuhan. Dan aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas CCTV serta viral di media sosial. Inilah detik-detik pelaku beraksi di salah satu apotik di Jalan Haim Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya pelaku terlihat masuk ke dalam keadaan sepi sambil memantau situasi. Pelaku mendekati meja kasir dan langsung mengambil handphone, lalu pelaku pun langsung pergi. Setelah menerima laporan dari korban, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku mengaku telah sering melakukan aksinya dengan modus meminta sumbangan. Dia melakukan pencurian handphone dengan modus memasuki toko atau apotik dengan modus meminta sumbangan. Pada saat dia meminta sumbangan sambil melihat-lihat situasi aman atau tidak kiri kanan, dia melihat handphone langsung mengambilnya. Dan
segera keluar dari lokasi dan membawa handphone tersebut. Dari hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka, sudah melakukan 12 kali dengan cara modus meminta sumbangan ke rumah ataupun ke toko. Perbuatan pelaku ini terpaksa dilakukannya karena terdesak ekonomi. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansa TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap setelah diduga mencabuli santri-santrinya. Ya, pelaku ini diduga melakukan pencabulan setidaknya terhadap 10 santrinya. Penyidik pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Usai melakukan olah TKP, terduga pelaku pencabulan langsung digiring ke Mapolres Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Sampai ancaman ya? 12. Ya, menurut polisi, para korban kebejatan seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan ini berusia antara 9 sampai 12 tahun. Ya, mereka dilecehkan pelaku di bawah ancaman, di mana pelaku yang berusia hampir 60 tahun itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya kami mendapatkan laporan korban ini 2, kemudian ada teman-temannya juga ternyata. Jadi pada saat tanggal 26 kita mendapatkan laporan itu awalnya hanya 5 korban. Kemudian setelah kita lakukan pendalaman, kemudian kita sudah amankan juga berdasarkan dari keterangan pelaku ini, bahwa pelaku ini bukan sekali 2 kali, bukan baru-baru ini saja pernah melakukan hal tersebut, tapi perbuatan tersebut sudah dia lakukan bahkan dari tahun 2021. Terakhir kami mendapatkan data itu korban kurang lebih sejumlah 10, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya korban lainnya. Kita juga masih melakukan pendalaman, kurang lebih seperti itu. Untuk inisial dari si pelaku dan motif dari seksualnya seperti apa sih? Kalau inisialnya AF, kalau motifnya kita masih dalami lagi, cuma memang kan rata-rata korban ini di bawah umur ya, mengingat pelaku ini umurnya juga sudah umur. Kemudian yang kita tahu juga bahwa yang bersangkutan ini merupakan ya kalau bisa dibilang tokoh agama ya, guru ngaji di situ. Jadi itu yang sangat kita sesalkan lah. Kabarnya pelaku ini memberi iming-iming uang, Bu, itu apakah bisa dijelaskan? Jadi betul sekali, anak-anak ini kenapa kayak ketakutan baru melapor sekarang, karena mereka ini diintimidasi bahwa mereka diancam, akan dipukul atau ditampar apabila bilang atau melaporkan ke orang tua atau melaporkan ke orang lain. Kemudian diiming-imingi juga uang yang relatif masing-masing berbeda, ada yang 10.000 sampai 25.000 rupiah. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Faisal Rinaldi untuk kemudian mengulik lebih dalam bagaimana sebenarnya seorang guru ngaji yang dihormati murid-muridnya malah justru melecehkan siswa mengajinya. Faisal, silakan. Ya, baik, selamat siang Ana, Putri, dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari lokasi, memang tadi kami sudah sempat menggali keterangan dari masyarakat setempat atas peristiwa ini, karena tadi yang dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat memang mengaku kaget atas peristiwa ini, di mana sang pelaku dengan inisial AF memang dianggap sebagai orang yang baik, kemudian juga taat agama, dan juga sudah dianggap sebagai tokoh agama setempat. Namun menariknya, Ana, Putri, dan juga pemirsa, kami akan menggali lebih lanjut tadi dari sisi masyarakat. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan atau dari sisi keluarga korban. Sudah bergabung bersama kami Pak Fadli selaku ayah dari salah satu korban di sini. Pak, kami sebelumnya turut prihatin dulu Pak atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak dan juga peristiwa atas khususnya anak Bapak. Pak, selamat siang. Mungkin untuk awal, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya bagaimana kronologi awalnya Pak, sampai Bapak bisa tahu anak Bapak menimpa insiden ini Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awal mulanya untuk mengetahui anak saya sampai jadi korban seperti ini, pada malam Selasa itu sudah ada penggerebekan di sana dengan beberapa warga di rumah pelaku tersebut. Nah, pada intinya saya belum tahu karena rumah ini kan kita baru habis kena dampak kebakaran. Jadi malam Selasa itu saya baru masuk rumah pertama karena saya nginap di salah satu teman, ada sekitar 4 malam. Nah, malam Selasa itu baru saya tempatin. Nah, saya juga karena capek, kondisi capek dengan habis kebakaran ini, kita membantu pada warga. Setelah itu besok sore ada salah satu anak korban yang mereka malam Selasa itu orang tuanya ke sana main di tempat saya dengan anak saya. Nah, saya tanya ke anaknya tersebut, "Dek, kemarin malam ada masalah apa kok sampai orang tua kamu ke sana?" "Oh, ada masalah ini pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur." Katanya kamu juga. "Iya, Om, bingung," katanya. Nah, ya sudah, karena namanya anak-anak saya nggak bisa langsung berbicara langsung dengar seperti itu untuk pikiran dewasa, orang dewasa kan, dia kan belum tahu kan. Ya udah saya abaikan aja udah. Nah, begitu hari Selasa malam Rebo, saya naik di atas karena saya lagi bikin toren air karena capek dengan penuh semen. Ya udah, sambil saya makan pas maghrib sama istri saya di samping dengan anak saya tanya, "Dek, boleh jujur nggak ke ayah?" "Boleh ya." "Adek takut sama orang apa sama ayah?" "Sama ayah." "Ya kalau gitu berarti adek sayang dong sama ayah sama mama." "Iya." "Adek kan pernah ngaji di sana di Ustadz Fadilah itu." "Oh iya." Adek pernah nggak digituin sama Pak Ustadz?" "Pernah ya, sumpah demi Allah hari itu jantung saya mau copot." Saya bilang diapain aja, dan dia bilang Ustadz itu, guru ngaji itu ngangkat sarungnya dan melihat kemaluannya. Nah, dipaksain suruh anak saya itu melihat kemaluannya. Setelah itu disuruhlah anak saya itu menggambar di papan tulis. Itu keterangan dari anak saya. Nah, menggambar di papan tulis. Setelah itu dia takut, dia keluar. Nah, saya bilang, "Cuma sekali." Dia bilang, "Seringnya." "Terus seringnya gimana aja?" Saya kan lebih penasaran, saya akan menggali informasi ke anak saya. Nah, dia bilang, "Pernah Ustadz itu ngangkat sarungnya, mau dekatin, antara jarak beginilah 1 meter lah. Mau dekatin begini, dia takut, langsung dia keluar." Nah, berarti kan hal ini sudah terjadi berulang-ulang. Bukan anak saya aja, dari beberapa korban yang lain juga kan. Begitu. Pak, izin Pak, untuk saat ini kondisi anak Bapak seperti apa Pak? Apakah ada trauma atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit saja? Untuk rasa trauma sih ada barangkali 50% atau 60% ya. Cuman saya akan beradaptasi dengan anak saya untuk memulihkan rasa trauma itu dengan cara mendidik. Ya toh? Salah satu itu dia. Kalau untuk rasa trauma ya pasti semua anak korban pasti rasa trauma. Jangankan anak, orang tua pasti trauma dengan mendengar masalah-masalah seperti ini. Begitu. Pak, saat ini kan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, informasi terbaru, dan juga korban bahkan bertambah dari 5 sekarang sampai 10. Nah, apakah ada langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mediasi atau meminta damai atau bagaimana Pak? Ya. Untuk mediasi atau berdamai, mohon maaf, ini harga dan martabat nama baik keluarga. Tidak ada kata kompromi, tidak ada kata mediasi, dan akan ditempuh sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada kata kompromi, dan akan terus. Kenapa saya bikin begitu? Saya bilang begitu karena ada efek jerah, dan ini sebagai satu contoh kecil untuk para tokoh agama. Kan begitu. Ini secara tidak langsung mencoreng tokoh agama juga sebagai juru ngaji atau ustadz. Kasihan yang lain yang bersih akhirnya kena dampak. Jadi tidak ada kata mediasi, dan akan saya tempuh jalur hukum sesuai apa yang tertera dalam undang-undang. Baik, terima kasih Pak Fadli. Sekali lagi kami prihatin atas peristiwa ini Pak. Ya, Putri, Ana dan juga pemirsa,
tentunya kita semua berharap agar peristiwa serupa seperti ini tak terjadi lagi, dan juga informasi yang tadi terakhir sudah disampaikan bahwa untuk pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga proses hukum hingga saat ini masih terus berlangsung dan juga masih berjalan. Dan tentunya pihak kepolisian juga mengatakan kemungkinan ada korban tambahan lebih dari 10 orang, dan juga masyarakat tentunya jika merasakan hal serupa seperti ini dihimbau untuk bisa melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan agar bisa diproses aduan tersebut oleh pihak kepolisian. Untuk sementara demikian, Ana Putri, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Faisal Rinadi mengabarkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita harapkan ya Ana, semoga trauma yang dialami para korban ini bisa segera pulih. Terutama juga orang tua yang saat ini masih shock begitu ya, mengetahui anaknya niatnya mau sekolah agama begitu ya, tiba-tiba malah jadi korban pelecehan. Kebejatan dari seorang ini juga mungkin untuk pelaku semoga dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jerah. Pemirsa, kami juga hadirkan informasi lainnya. Ini juga masih hal yang patut tidak ditiru karena sebuah video yang memperlihatkan percobaan pemerkosaan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh seorang pemuda, pemirsa, di Jalan Bangau 2 di Kota Sorong, Papua Barat menjadi viral di media sosial. Ya, dalam video tersebut pelaku berulang kali memukul korban dan melecehkan. Saat ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri sehingga aparat terpaksa menembak kaki pelaku. Inilah video percobaan pemerkosaan dan kekerasan yang terekam kamera CCTV di Jalan Bangau 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam video yang menjadi viral ini terlihat seorang wanita yang duduk di pinggir jalan dihampiri oleh seorang pria yang melakukan penganiayaan dan percobaan pemerkosaan terhadap korban. Korban yang sempat melawan membuat pelaku tambah marah dan terus memukuli korban hingga terjatuh. Beruntung aksi percobaan pemerkosaan dan kekerasan ini bisa dicegah. Setelah sejumlah warga di lokasi kejadian tiba di lokasi, pelaku yang panik langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke rumah sakit. Biadab anak-anaknya oleh dipanggil-panggil ada yang lari. Oke, sudah. Satuan Resmob Polres Sorong Kota yang mendapat laporan langsung mencari dan melacak keberadaan pelaku. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil diamankan oleh aparat kepolisian di Komplek Aspen, tak jauh dari lokasi kejadian pada Minggu dini hari. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan aparat terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Sorong Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Hanafi Tanlean, TV One mengabarkan. Diri saja jalan bisa itu Ayo. Selinca borong. Pemirsa, seorang pria di Gresik, Jawa Timur terjatuh ke dalam sumur sedalam 35 meter. Ya, dan evakuasi korban pun ini berlangsung dramatis. Inilah pemirsa video saat petugas damkar Gresik bersama BPBD Gresik berusaha mengevakuasi Muhammad Fahrizal, warga desa Pongangan, Kecamatan Manyar, yang terjatuh ke sumur sedalam 35 meter. Korban tak sengaja menginjak tutup sumur hingga ambrol. Korban mengalami patah tulang hingga akhirnya petugas harus turun ke dasar sumur sedalam 35 meter untuk mengevakuasi tubuh korban. Aksi penyelamatan korban memakan waktu hingga 2 jam lebih.
Pemirsa, anak korban bullying yang dimasukkan ke dalam sumur dengan kondisi kepala berdarah bercucuran ke bagian wajah korban ditandatangani oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi kekerasan atau bullying terhadap anak dengan cara dimasukkan ke dalam sumur hingga wajahnya berdarah di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung ini langsung mendatangi rumah orang tua korban untuk melihat bagaimana kondisi anak korban bullying tersebut dan berharap pihak keluarga melanjutkan perkara terhadap salah satu pelaku berinisial MF karena pelaku sudah berada dalam tahap usia dewasa. Nah, langkah ini dirasa perlu dilakukan karena berdasarkan temuan KPAD, aksi perundungan yang menimpa korban diduga bukan kali pertama terjadi. Dengan adanya peristiwa ini, para orang tua diimbau agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka sehingga aksi-aksi perundungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dihindari. Iwan Supriyadi, orang tua korban, mengaku syok atas kejadian tersebut, bahkan menimpa anak kandungnya. Iwan pun berharap terkait permasalahan hukuman para pelaku, pihaknya menyerahkan kepada polisi. Lebih lanjut juga, orang tua korban ini berharap para pelaku jera dan kejadian ini tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain. Pemirsa, seorang pelaku tabrak lari menceburkan diri ke sungai gara-gara takut diamuk warga. Informasinya akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Anda dan Putri. Tentu kami hadirkan berita viral di segmen ini pemirsa, karena ada aksi heroik yang ditunjukkan sejumlah petugas Damkar Jakarta Barat saat menyelamatkan nyawa wanita muda yang hendak bunuh diri dari atap rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, kita lihat videonya pemirsa, petugas damkar ini membujuk korban ya agar tidak melompat dari atap rumahnya. Meski korban mengamuk, jeripaya petugas damkar membujuk korban ini akhirnya berhasil. Korban diselamatkan dari percobaan bunuh diri. Wanita ini dilaporkan mengalami depresi berat dan sudah berulang kali ya melakukan percobaan bunuh diri. Sekarang tugas damkar jadi banyak ya, Ana ya. Mungkin banyak yang viral karena banyak juga kisah-kisah lainnya ya. Kita apresiasi lah. Betul apapun sekali. Bisa diselesaikan damkar gitu ya. Apa misalnya? Tempat KDRT curhat. kemarin. Tempat curhat, kemudian juga nolongin anak kecil dari kaleng. Betul. Ini semuanya diselesaikan oleh damkar tanpa adanya pungli, tanpa adanya permintaan tambahan. Selanjutnya pemirsa, ini ada informasi hadang mobil pelaku pencurian warga di Jakabaring, Palembang ini nyaris ditabrak dan ditembak oleh pelaku pencurian. Ya, beberapa jalan di Jalan Aibtu Wahab, Kelurahan 15 Ulu di Kecamatan Jakabaring, Palembang menghadang mobil yang dikendarai oleh orang yang diduga merupakan pelaku pencurian. Namun, pelaku pencurian langsung tancap gas dan melepaskan beberapa kali tembakan. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang dan diketahui oleh warga tengah mencuri peralatan di tower milik salah satu provider.
Pemirsa, sebuah minibus berisi rombongan emak-emak ini terjun ke saluran irigasi di Desa Wisata Wanurejo di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, diduga sopir tidak konsentrasi saat melintas di tikungan tajam. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik mobil minibus terjun ke saluran irigasi di Dusun Tinggal Kulon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil yang berisi rombongan emak-emak dan seorang balita warga Kabupaten Gunung Kidul langsung dievakuasi oleh warga dari dalam mobil. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung tiba di lokasi kejadian untuk membantu evakuasi mobil. 3 unit mobil damkar, 2 diantaranya truk pompa Thanos dengan fasilitas winch diterjunkan untuk menarik mobil dari saluran irigasi. Mobil akhirnya berhasil dievakuasi setelah tim damkar menggunakan bambu sebagai rel atau bantalan untuk menaikkan mobil. Untuk sesampainya di lokasi kita asesmen ya, pemantauan awal dulu, kita lihat situasi keadaan di lapangan, setelah itu kita pasang tali webbing dan kita sambung dengan texel, kita langsung kita tarik pakai winch yang ada di unit mobil di karena memang posisinya agak dalam selokan ya, terus kita harus memerlukan tambahan bantuan alat tadi pakai bambu untuk bisa dijadikan rel untuk bantalan bisa menaikkan mobil tersebut. Kecelakaan tunggal terjadi saat minibus melaju pelan dari arah Desa Wisata Wanurejo. Diduga supir tidak konsentrasi ketika melintas di tikungan tajam sehingga minibus langsung terjun bebas ke saluran irigasi sedalam 1,5 meter. Jadi saya lihat mungkin karena perjalanan dari luar kota, mungkin setelah wisata desa mereka kecapean atau apa, kemudian kurang konsentrasi lah, karena tidak melibatkan kendaraan lain. Dan yang menjadi catatan tentunya memang tikungan ini kurang lebar sebetulnya di sisi kiri dari arah timur ini, jadi mepet sekali dengan sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Supir maupun penumpang hanya mengalami syok atau kaget karena minibus terperosok ke saluran irigasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga berusaha kabur saat terlibat kecelakaan, seorang pengemudi mobil ini di Purwakarta, Jawa Barat diamuk massa. Korban sempat berusaha untuk menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. Ada-ada saja, pelaku mengendarai minibus menabrak 2 orang berboncengan sepeda motor hingga tersungkur di tengah jalan. Tepatnya di Jalan Raya Warung Kadu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga yang melihat langsung mengepung kendaraan minibus tersebut, menganiaya sopir dan merusak mobil. Sopir yang panik sempat menceburkan diri ke sungai. Kegeraman warga dipicu oleh ulah sopir minibus yang berusaha kabur. Pasalnya, sesaat sebelum menabrak sepeda motor di lokasi ini, sopir minibus sudah menabrak sebuah mobil angkot dan kendaraan lain dan langsung kabur. Hal inilah yang membuat warga geram. Kenceng gue bawa mobilnya. Bawa mobilnya kenceng. Dari arah mana Pak itu Pak? Dari arah mana? Dari Ayuana? Dari arah mana ya? Ke bawah. Terus nabrak mobil Bapak juga? Nabrak mobil saya juga. Mobil Bapak terus motor juga kena? Motor dulu baru saya. 3 korban luka dari pengendara motor telah dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Sementara Indra, sopir minibus pelaku tabrak lari yang diamuk warga, telah diamankan oleh polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Resor Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain untuk Anda, akibat digigir ular welling
Seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tidak sadarkan diri selama 2 minggu di ICU Rumah Sakit Islam Pekajangan. Ya, sebelumnya dikabarkan jika rumah sakit milik Pemkat RSUD Kajen ini menolak untuk melakukan opname saat pengobatan awal dan diduga salah diagnosa terhadap korban. Rafa Ramadhani, bocah yang berumur 11 tahun, warga Bukur, Kecamatan Bojong, Pekalongan, masih menjalani perawatan intensif di ICU RS Islam Pekajangan, Pekalongan sejak Senin 16 Juni lalu. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pekajangan usai perjalanan pulang dari RSUD Kajen, yang saat itu mendiagnosa kondisi Rafa di ambang normal usai digigit ular. Namun kondisinya justru menurun sebelum tiba di RSI. Rafa kejang kemudian tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit saat ini telah memberikan antivenom pada Rafa atas arahan Dr. Tri Maharani, dokter spesialis toksin di Indonesia. Tri Maharani menepis jika di rumah sakit sebelumnya salah diagnosa dan terpaksa memulangkan pasien. Menurutnya, setiap dokter mempunyai alasan sendiri mengingat kondisi pasien saat itu memang masih di ambang normal. Memang ini sesuatu yang progres karena ini kan neurotoksin ya. Kita sih berharap kan kita udah kasih anti bisa ularnya itu lebih dari 15 vial. Aku sendiri bawa kemarin dari Bali 2 vial. Kita tunggu yang dari Sulawesi 5 vial. Terus ini sudah diberikan di sini sekitar 19 vial. Moga-moga bisa bagus. Kemarin memang sempat dia ada respon begitu ya. Kita harapkan hari ini. Terus dulu yang rhabdomyolisis yang kencingnya merah itu sekarang udah jadi kuning lagi. Ya kita berharap itu tandanya bahwa fungsi dari penyaringan di ginjal dan sebagainya sudah mulai progres. Meskipun memang untuk kasus begini aku butuh doa kalian. Ya. Nah doanya cuma aku tuh kurang mandi lah. Nah, doanya wong sa Indonesia yang mandi. Karena kita berharap anak umur 11 tahun ini bisa punya masa depan, bisa sembuh kembali. Ya. Saat ini RSUD Kajen dan RSI Pekajangan Pekalongan berkolaborasi memberikan layanan kesehatan demi kesembuhan Rafa. Langkah yang kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan bidang pelayanan Rumah Sakit Islam Pekajangan. Ini kami kemarin mengirimkan 15 vial untuk antivenom yang memang sesuai dengan ahli Bu Tri Maharani itu memang khusus untuk penanganan kasus gigitan ini yang menyebabkan neurotoksin. RSUD Kajen telah mengirimkan 15 vial antivenom untuk kesembuhan Rafa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Jakarta Utara dikejutkan dengan informasi seorang anak yang kedapatan menganiaya ibunya di wilayah Koja pagi tadi. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha melerai dan mengikat tangan anaknya dengan tali. Diduga sang anak mengalami depresi serta kecanduan obat-obatan keras. Lepas. Lepas. Sakit. Lepas, nggak boleh kayak begitu. Ada air nggak? Aura, perempuan berusia 21 tahun, tega menganiaya ibunya, Anjarwati. Anakku, Bu, tapi nggak tahu. Aura menjambak sang ibu hingga tersungkur di Waduk Rawapada, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Dengan kejamnya, Aura bahkan menendang kepala ibunya yang sempat memberontak. Aduh. Diam. Ada berapa? Iya, udah. Ini. Waras apa enggak ini? Sejumlah warga yang melihat kejadian itu langsung mencoba melerai dan berusaha melepas genggaman tangan sang anak yang menjambak rambut ibunya itu. Setelah berhasil dilerai, warga pun terpaksa mengikat tangan Aura dengan tali agar tidak menyerang ibunya kembali. Betul, Mas. Menurut Anjarwati, Aura sebelumnya sempat kabur dari rumah pada Senin dini hari. Sang ibu kemudian menemukan Aura di Waduk Rawapadak pada pagi harinya. Saat diajak pulang, Aura menolak dengan emosi dan langsung menyerang ibunya. Sang ibu menduga anaknya menjadi pemarah lantaran dicekoki minuman dan obat-obatan keras hingga depresi. Laras sih, tapi mungkin dia tuh minum apa dicekokin orang. Soalnya tengah malam jam 2 semalam dia pergi, kita tidur Pak, pergi dia. Kita yang gak jelas keluarga Anda.
Berarti normal Ibu ya, maaf sebelumnya? Normal. Oke. Ibu tadi sempat dijambak atau gimana? Ya dijambak sih, namanya orang mungkin karena dicekokin minuman mabok apa bagaimana. Kalau orang mabok ya mana sadar sih. Sementara itu, petugas dinas sosial yang tiba di lokasi berusaha menenangkan Aura agar dapat diajak berkomunikasi. Petugas menyebut bahwa Aura sebelumnya pernah ditangani, namun penampilannya kini berbeda. Awal pertama saya nanganin Aura ini kan namanya Aura. Nah, waktu itu di jembatan Taman Rawa Badak itu masih rapi, masih bagus, masih panjang rambutnya. Kita ketemu ibunya juga, saya tanya maunya bagaimana, tapi dia kekeh mau ke keluarganya yang ada di Kalibaru sama orang. Namun ya anak ini sebetulnya nggak banyak ngomong waktu ketemu saya itu, dia malah senyum manis. Cuman ibunya ini kayaknya nggak mau ngertiin anaknya gitu. Nah, kurang lebih 2 bulan lah ketemu lagi seperti ini dan sudah berubah itu, rambut juga botak. Aura kemudian dibawa oleh petugas dinas sosial ke Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan psikologisnya. Duh, Aura, sadarlah Mbak, ibu itu pintu surga. Perlakukanlah ibumu dengan baik. Semoga Mbak Aura lekas sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi memeriksa guide Juliana Marins, wisatawan asal Brasil yang tewas setelah jatuh di Gunung Rinjani. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Buntut meninggalnya pendaki asal Brazil di Gunung Rinjani, Juliana Marins, Kepolisian Resort Lombok Timur memeriksa guide atau pemandu yang mendampingi Juliana saat pendakian. Kepastian pemeriksaan guide atau pemandu pendakian Juliana Marins dan rekan-rekannya disampaikan polisi, merespons sorotan publik terhadap upaya penyelamatan korban yang dianggap lambat. Polisi memeriksa 3 orang terdiri dari guide, pendamping, dan pemilik trekking organizer, serta seorang porter atau pembawa barang. Mereka diperiksa terkait kecelakaan yang menimpa pendaki asal Brazil tersebut. Ketiganya masih berstatus saksi. Pemeriksaan sendiri berlangsung di kantor resort Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun. Jadi kemarin hari Kamis teman-teman udah periksa sekitar 3 orang. Ada porternya 3 orang tapi baru 1 diperiksa, sama guide, sama penyelenggara di Gunung Rinjani. Oh, DO-nya maksudnya Pak? DO-nya, ya. Ini terkait apa Pak Mas? Jadi ini terkait WNA Brasil, Juliana itu yang meninggal, yang jatuh. Nah, untuk sementara baru orang-orang itu diperiksa. Menurut polisi, proses hukum terkait kasus ini masih panjang. Selain memeriksa guide, polisi juga harus meminta keterangan sejumlah rekan korban asal Brazil yang saat itu dalam satu grup pendakian. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini? Sudah bergabung dengan kami AKP Imade Dharma Yulia Putra, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Mbak Ana dan Mbak Putri. Baik, Pak, kemarin polisi sudah memeriksa ya sejumlah orang termasuk guide yang dituding meninggalkan Juliana Marins di Gunung Rinjani. Nah, apakah hasil pemeriksaan ini sudah bisa diumumkan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ana dan Mbak Putri. Dapat kami sampaikan sebelumnya terkait adanya WNA Brasil inisial JD yang mengalami kecelakaan di
pada saat pendakian di Gunung Rinjani, kami telah melakukan serangkaian penyelidikan serta pendalaman dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, di mana itu inisial JU selaku penanggung jawab trekking organizer yang beralamat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Yang selanjutnya guide yang mendampingi korban itu inisial AM yang beralamat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dan inisial SB itu selaku porter yang beralamat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, serta yang selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap inisial MG yang sebagai polisi kehutanan atau penanggung jawab perlindungan dan pengamanan kawasan. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan hari ini juga kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dari pihak TNGR yang saat ini masih berlangsung di ruangan unit pidana umum. Dan saat ini juga kami masih berkoordinasi dengan staf dari Kedutaan Besar Brasil untuk meminta keterangan kepada keluarga korban, serta kami masih berkoordinasi dengan rekan-rekan korban yang pada saat pendakian ikut bersamaan melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Dapat kami sampaikan bahwa rekan-rekan tersebut itu berasal dari berbagai negara, ada dari Inggris, ada dari Italia, ada dari Prancis, begitu Mbak. Oke, Pak Kasat, kenapa lantas polisi ini memeriksa guide dari Juliana Marins? Apakah kemudian ada laporan hukum dari pihak Juliana atau seperti apa Pak? Dapat kami sampaikan setiap tindakan yang terjadi, kami tetap melakukan proses penyelidikan dan penanganan yang terjadi di wilayah khususnya masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat. Kami tetap melakukan proses pemintaan keterangan kepada para pihak atau saksi-saksi yang ikut pada saat kejadian tersebut, seperti itu. Baik Pak Kasat, kita tahu ya Gunung Rinjani ini buat para pendaki ini bukan gunung yang mudah begitu ya, dan tidak cocok untuk pemula karena tingkat kesulitannya. Nah, informasinya apakah Juliana Marins ini sebelumnya sudah memang pendaki profesional begitu atau baru pertama kali sebenarnya ke Gunung Rinjani ini? Baik, terima kasih Mbak. Dapat kami sampaikan, kami telah melakukan koordinasi juga kepada pihak TNGR dan kami cek juga bahwa korban juga baru melakukan pendakian. Sedangkan 5 rekan lainnya itu sudah sering melakukan pendakian dilihat dari tracking atau pengecekan kepada data bagi masyarakat yang sering melakukan pendakian, seperti itu Mbak. Oke Pak, kami ingin tahu untuk perizinan bagi para pendaki khususnya ke Gunung Rinjani ini seperti apa? Apakah kemudian semua orang bisa saja langsung mendaki ke Gunung Rinjani atau memang ada hal-hal tertentu yang harus mungkin dikomunikasikan atau ditunjukkan seperti mungkin adanya sertifikasi atau seperti apa Pak? Baik, dapat kami sampaikan Mbak, yang pertama tentunya melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Apabila ada masih kuota bisa melakukan pendakian, itu akan dicek terlebih dahulu kesehatannya dan yang lain-lainnya oleh pihak TNGR dan pihak kesehatan dari pendakian tersebut, seperti itu Mbak. Apabila tidak diizinkan, para pendaki tidak akan dibolehkan, seperti itu. Pak Kasat, yang jadi sorotan dari netizen Brazil ini kan lambannya proses evakuasi ya terhadap korban. Nah, tapi sebenarnya hasil penyelidikannya bagaimana sih? Apakah memang guide-nya ini dituding meninggalkan Juliana gitu pada saat terjatuh, atau memang kondisinya ia ingin melaporkan sebetulnya Juliana ini jatuh? Dapat kami sampaikan bahwa memang Gunung Rinjani ini memiliki medan yang cukup terjal, namun memang terkait dengan ditinggalkannya itu masih kami lakukan pendalaman, karena mengingat pada saat kami berangkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap guide inisial AM tersebut yang bersangkutan
masih ada di atas menunggu untuk turun, sehingga kami belum dapat maksimal untuk melakukan pemeriksaan, dan kami saat ini juga akan melakukan pemanggilan kembali terhadap guide tersebut untuk kami melakukan pemeriksaan lebih intensif seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasat sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Kasat. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai sebuah bus peziarah yang terguling di Jalan Tol Cipularang, Purwakarta sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda pemirsa. 2 unit derek ukuran besar diterjunkan untuk mengevakuasi bus peziarah yang terguling di Jalan Tol Cipularang, Purwakarta. Untuk mempercepat proses evakuasi, kedua derek tersebut melakukan penarikan bangkai bus menggunakan rantai yang diikatkan ke badan bus. Bangkai bus yang terguling menutup lajur lambat dan bahu jalan sehingga jalur tol dari arah Bandung menuju Jakarta tersendat. Usai berhasil dievakuasi, kemudian petugas melakukan sterilisasi jalur dari puing-puing bis dan barang bawaan para penumpang. Kini, lalu lintas tol Cipularang ke arah Jakarta dibuka dan kembali normal. Sebelumnya, sebanyak 35 penumpang mengalami luka ringan usai bus yang mereka tumpangi diduga tergelincir dan terguling di ruas tol Cipularang kilometer 7600. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya pemirsa, seorang anggota BRIMOB dari Satuan Brimob Polda Jabar meninggal dunia usai tertimpa pohon berukuran besar di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mobil yang tengah dikemudikan korban ini ringsek pemirsa di bagian atap setelah sebuah pohon besar di Jalan Raya Raja Polah, tepatnya di Kampung Cidahu, Kecamatan Cisayong, Tumbang. Nah, petugas terpaksa menggunakan alat berat dan juga mobil derek untuk mengangkat batang pohon yang menimpa mobil korban. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam mobil dan langsung dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi. Korban ini diketahui bernama Priyo Budiharto, warga Kota Banjar yang merupakan anggota BRIMOB Polda Jawa Barat. Kita ke informasi lain, pemirsa, menjelang hari ulang tahun yang ke-79 Bayangkara, tepatnya ini pada 1 Juli esok, Korps Lalu Lintas Polri menggelar simulasi pengamanan melalui kegiatan Tactical Floor Game. Simulasi digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah untuk mempersiapkan pengamanan arus lalu lintas dan parkir saat acara puncak HUT di Monas. Dalam kegiatan ini, Korlantas Polri melibatkan berbagai unsur pengamanan dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Selain untuk menyatukan persepsi, Tactical Floor Game juga merupakan bentuk antisipasi kepadatan massa yang diperkirakan mencapai 200.000 orang di sekitar Monumen Nasional. Semua panitia HUT Bayangkara melaksanakan tactical program dalam rangka pengamanan, baik itu pengamanan pada saat upacara, pengamanan sebelum upacara, termasuk juga pengamanan jalur dan rolakir berkaitan dengan flow daripada Kamsel Tip Carantas. Jadi panitia mengharapkan pada saat hari ulang tahun Bayangkara ke-79 semuanya tertib, baik itu di jalan raya, baik itu di lapangan, termasuk juga sebelum, sesaat, dan setelah itu bisa kita kelola dengan baik, karena berdasarkan pengalaman tahun lalu cukup banyak yang datang ke Monas. Oleh sebab itu saya selaku Kakor-Lantas Polri dan Wakil Ketua Panitia hari ini melakukan tactical program, baik yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, termasuk juga dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya,
menyamakan persepsi agar supaya pelaksanaan hari ulang tahun Bayangkara berjalan dengan baik. Lalu bagaimana persiapan HUT ke-79 Bayangkara? Kita tanyakan langsung kepada rekan Crescencia Kinanti yang akan mengabarkan dari Monas, Jakarta. Selamat siang, Kinanti, silakan. Ya baik, selamat siang Putri, Ana dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Monas ini sudah dilakukan berbagai persiapan untuk menyambut ulang tahun Bayangkara ke-79, di mana berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah didirikan panggung utama yang tadi sampai saat ini sedang berlangsung gladi resik berupa nyanyian, kemudian tari-tarian. Selain panggung utama, di sekitar panggung utama juga didirikan berbagai macam tenan yang nantinya akan disediakan berbagai layanan untuk masyarakat, mulai dari pembuatan SIM, kemudian perpanjangan SIM, perpanjangan STNK dan juga SKCK. Kemudian ada juga nantinya akan dibagikan juga makan bergizi gratis, kemudian juga pembagian sembako. Kemudian Ana, Putri dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya ini diprediksi ada sekitar 200.000 masyarakat yang akan hadir untuk memeriahkan atau menghadiri langsung bagaimana kemeriahan ulang tahun Bayangkara ke-79 esok hari, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan turut hadir pada esok hari dan akan memimpin upacara dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Kemudian dalam rangka hari ulang tahun ini, kepolisian ini mengangkat tema Polri untuk masyarakat, di mana nantinya kepolisian akan mempersembahkan berbagai suguhan untuk masyarakat seperti gerakan baris berbaris, kemudian ada juga parade kendaraan taktis dan akan juga menampilkan teknologi robotik sebagai simbol untuk kesiapan menghadapi transformasi digital. Kemudian nantinya untuk menghindari kepadatan di area Monas ini, pihak dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang dimulai sekitar pukul 5 pagi esok hari hingga malam hari, di mana beberapa jalanan yang dihimbau untuk dihindari yakni Jalan Benjamin Sueb, kemudian ada Jalan Gunung Sahari, Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Banteng Kemayoran, kemudian jalan di sekitar Monas seperti Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur, kemudian ada jalan di sekitaran Lapangan Banteng, kemudian ada Jalan Juanda dan juga Jalan Veteran. Namun bagi Anda pemirsa yang pengguna transportasi umum maksud kami, Anda akan mendapatkan tarif dari Pemprov DKI Jakarta, yakni tarif spesial sebesar Rp1 bagi Anda pengguna Transjakarta, MRT dan juga LRT. Demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Crescencia Kinanti mengabarkan langsung dari persiapan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih punya beragam informasi menarik untuk Anda. Di antaranya peron jalur 2 dan hall utama bangunan baru Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat mulai beroperasi. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama Ana dan juga Putri di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah menjalani proses otopsi, jenazah bocah yang tewas dibunuh oleh ayah tirinya di Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya dibawa pulang ke rumah duka untuk proses pemakaman. Jenazah Ale, bocah berusia 11 tahun yang tewas di tangan ayah tirinya, akhirnya tiba di rumah duka setelah menjalani serangkaian otopsi di Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Isak tangis pecah saat jenazah dibawa masuk ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dimakamkan. Keluarga pun tak kuasa menahan kesedihannya. Kerabat dan para tetangga yang melayat tak menyangka bocah yang sedianya naik ke kelas 5 sekolah dasar itu menjadi korban kekejaman ayah tirinya. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif permasalahan di balik tewasnya Ale.
Penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi juga belum menyampaikan hasil otopsi korban. Menurut kerabat, sebelumnya korban ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri. Terdapat beberapa luka di bagian kepala dan leher. Kamar mandi ya? Ya, bilangnya jeding. Terus sudah sama-sama lihat anaknya sudah tergeletak. Kelihatan ada luka di mana aja Pak, yang Bapak tahu? Kalau di foto itu di sini ada pil hitam dua ini di dahi. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, pelaku dengan ibu korban terlibat cekcok. Pelaku diduga mencekik korban hingga tewas sebelum kemudian melarikan diri. Kita melakukan pengejaran 3 jam setelah kejadian. Pelaku berhasil diamankan di daerah Rokojampi, Singojuru, maaf ya, Singojuru. Diduga pelaku adalah Ayatiri, inisial S, 33 tahun, di mana peristiwa itu terjadi di rumah tempat tinggal istri, anak. Ayo, keluar. Saat ditangkap, pria berusia 33 tahun ini tengah bersembunyi di SPBU di Kecamatan Singojuru. Pelaku kini diamankan di Polsek Kabat untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, peron jalur 2 dan hall utama bangunan baru stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat kini mulai beroperasi. Ya, meski masih kebingungan, namun para penumpang menilai tampilan dan juga fasilitas pada bangunan baru stasiun Tanah Abang ini lebih nyaman. KAI Komuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan hall utama bangunan baru dan peron jalur 2 stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peron jalur 2 ini akan digunakan untuk arus kedatangan dan keberangkatan pengguna komuter lain tujuan stasiun Manggarai dari arah stasiun Angke atau Kampung Bandan di stasiun Tanah Abang. Pada proses switch over kedua, pola operasional perjalanan komuter lain berubah. Di antaranya, operasional perjalanan komuter lain Rangkas Bitung, di mana seluruh kedatangan KRL akan masuk ke jalur 3 bangunan lama stasiun. Kemudian, rangkaian komuter lain akan melakukan pola langsir atau perpindahan ke jalur 5 atau 6 di bangunan lama untuk kembali berangkat menuju Serpong hingga Rangkas Bitung. Lebih memudahkan, lebih tertata, lebih memuaskan lah. Semua fasilitas, semua pelayanan memadai gitu. Tadi sempat bingung nggak? Sempat bingung. Loh, jadi berubah ya gitu kan. Jadi ya tadinya saya satu jalur biasanya numpuk, ternyata di sini lebih luas aja gitu. Lebih nyaman dan lebih rapi, tertata gitu. Kebantu, jadi kita nggak terlalu umpuk-umpukan banget kalau di peronnya sebelumnya. Tadi untuk kesini sendiri masih bingung atau enggak? Awal-awal bingung karena kan jauh ya, dia turunnya dari peron berapa tadi tuh? Ke sini jadi agak jauh. Nah, bingung naik eskalator mananya. Meski masih kebingungan, namun para penumpang menilai tampilan dan fasilitas pada bangunan baru stasiun Tanah Abang lebih nyaman. Dengan adanya perubahan pola layanan, diharapkan dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna kereta, serta diharapkan dapat mengurai kepadatan penumpang yang kerap tertumpuk di area JPO dan di area peron jalur 5 dan 6. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang nenek berusia lebih dari 100 tahun tinggal di sebuah rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi selanjutnya untuk Anda ini adalah Azwar yang merupakan warga Kisaran di Asahan, Sumatera Utara yang tewas di Kamboja diduga menjadi korban perdagangan manusia. Sampai saat ini jenazahnya masih berada di Kamboja. Ya, keluarga berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersedia membantu kepulangan jenazah Azwar ke tanah air.
bayar dendaku bisa nggak, Jis? Biar pulang aku, Jis. Inilah keadaanku, Jis. Tolong bayar dendaku, Jis, sama ongkos, Jis. Kalau enggak aku dijual lagi, Jis. Aku dijual lagi dalam keadaan sakit, Jis. Kayak mana coba? Habis itu dibuang lah aku di laut. Azwar, pemuda asal Kisaran Asahan, Sumatera Utara, terbujuk janji manis seorang agen asal Malaysia yang akan memperkerjakannya sebagai penyanyi di Malaysia. Namun janji tinggallah janji, ia malah dijual ke Kamboja untuk menjadi scammer dan akhirnya keluarga menerima kabar bahwa Azwar sudah tak bernyawa. Sebelum meninggal, diduga Azwar sempat disiksa dan sakit-sakitan. Untuk membawa pulang Azwar, keluarga diharuskan membayar denda sebesar 40 juta rupiah. Namun, terganjal biaya, Azwar akhirnya menghempuskan napas di Kamboja. Sampai saat ini tentang pemulangan itu udah ada kabar? Masih menunggu kabar dari pihak KBRI, Bang. Yang ditunggu apa kira-kira itu? Waktu datang KBRI kemarin, kami minta permohonan dari keluarga jenazah itu harus dibawa pulang ke Indonesia, Bang. Harapan orang tuanya minta dipulangkan jenazah anaknya ke Indonesia. Pihak KBRI yang merespon, cuman kan bisa, katanya cuman kan Bu, kita perlu waktu lama karena ini kasus Azwar sedang ditangani penyidik kepolisian Kamboja. Menurut keluarga, pihak KBRI Kamboja sudah datang menemui keluarga korban dan menyampaikan bahwa untuk memulangkan jenazah Azwar dari Kamboja, keluarga harus mengeluarkan uang sebesar 160 juta rupiah atau jenazah Azwar dimakamkan di Kamboja karena Azwar masuk ke Kamboja secara ilegal. Hingga saat ini jenazah korban TPPO ini masih berada di Kamboja. Keluarga meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat membantu mereka dan memulangkan jenazah Azwar ke tanah air. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ajang bergengsi Kejurnas menembak sniper di dalam rangka HUT PB Perbakin tahun 2025 digelar di Makodivip 1, Kostrad, Cilodong. Kompetisi pada ajang Kejurnas menembak F-Class Anniversary PB Perbakin ini merupakan kompetisi bergengsi yang menantang kemampuan para penembak terbaik dari seluruh Indonesia. Puluhan peserta mengikuti mencakup kategori F-Class dengan jarak 500 yard dan 600 yard, baik untuk kategori FTR A, FTR B, F-Open maupun kategori khusus Force Tactical Rival untuk TNI Polri serta umum sesuai standar PB Perbakin. Laksda TNI Yayan Sofyan berhasil naik podium dengan meraih juara 1 pada kejuaraan nasional. Disusul Laksda TNI Bram RA dengan posisi kedua dan Brigjen Mar Nanang Saifullah pada juara 3. Kompetisi ini bertujuan bukan hanya menjadi ajang adu keterampilan, tetapi juga wadah mempererat semangat kebersamaan di kalangan komunitas olahraga menembak. Baik, terima kasih Pak Yayan sudah menjadi motivasi bagi kami semua. Bersama Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini seorang nenek yang tinggal di Kabupaten Batanghari Jambi, tinggal di sebuah rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lansia berusia 116 tahun itu bertahan hidup bersama cucunya di tengah kemiskinan. Beginilah kondisi rumah nenek bernama Mukinem, warga RT 06, Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Jambi. Rumah yang hanya berjarak beberapa meter dari Sungai Batang Tembesi ini, kondisinya sudah tak layak huni dan sangat memprihatinkan.
Kondisi kesehatan lansia 116 tahun ini pun terus menurun. Kini ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk dan berbaring di sebuah tikar tipis akibat menderita stroke sejak beberapa bulan terakhir. Saat malam tiba dan turun hujan, sang nenek selalu kedinginan lantaran sebagian atap maupun dinding rumahnya berlubang. Kondisinya itulah, tangannya kadang bilang sakit, pantat ini sakit, terus kakinya tuh kadang dipicit-picit sama dia. Sakitnya apa itu? Sakitnya stroke, mati sebelah. Kalau untuk membutuhkan kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya kadang nyari pakis, kadang ikut orang manen, rondol gitu. Untuk bertahan hidup, sang nenek hanya berharap dari cucunya yang sehari-hari mencari sayur pakis dan bekerja serabutan. Tidak banyak yang diharapkan sang nenek, ia hanya berharap agar hari-hari tuanya bersama sang cucu dapat tinggal di rumah yang layak. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa besok.